5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 4. Sarang penyelundup. Mobil mereka meluncur terus. Umumnya melewati jalan pesisir, dan beberapa kali melintasi daerah pedalaman. Tetapi tiap kali hanya sebentar saja, karena segera sudah nampak lagi laut. Anak-anak menikmati perjalanan yang cukup panjang itu. Di tengah jalan mereka ingin berhenti sebentar, karena perut mereka lapar. Pak supir mengatakan bahwa ia tahu di mana ada rumah makan yang baik. Pukul 12:30 siang mobil berhenti di depan sebuah rumah makan yang bangunannya kelihatan kuno. Anak-anak masuk berbondong-bondong. Julian sebagai yang tertua memesan makanan. Hidangan di situ ternyata sangat enak. Anak-anak makan dengan nikmat. Tim juga kebagian. Pemilik rumah makan itu senang pada anjing, dan karenanya menyediakan makanan sepiring penuh untuk Tim. Anjing itu tak berani menyentuhnya, karena mengira bukan disediakan untuk dia. Tim memandang George. Tuannya itu menganggukkan kepala. Itu untukmu, Tim. Makanlah. Tim pun makan dengan lahap. Makanan seperti itu tidak saban hari didapatnya. Mudah-mudahan mereka mampir lagi ke rumah makan itu, kalau kapan-kapan bepergian. Sehabis makan anak-anak bangkit dan mencari Pak supir. Ternyata ia sedang makan di dapur, ditemani oleh pemilik rumah makan dan istrinya. Mereka teman lama Pak supir. Wah, kudengar kalian akan ke Buangan, kata pemilik rumah makan sambil bangkit. Hati-hati saja di sana. Buangan, seru Julian heran. Begitukah nama bukit tempat sarang penyelundup? Ya, memang itu namanya, kata pemilik rumah makan. Kenapa dinamakan begitu? Tanya Anne. Namanya aneh. Apakah pernah ada orang terbuang di situ, sewaktu masih merupakan pulau? Bukan. Menurut dongeng kuno, bukit itu dulunya bersambung dengan daratan, kata pemilik rumah makan. Tapi di situ tinggal orang-orang jahat. Lalu salah seorang suci yang marah mengusir pulau dan membuangnya ke tengah laut, sehingga menjadi bukit. Karena itulah namanya Buangan, kata Dick. Tetapi rupanya sekarang sudah berubah menjadi baik kembali, karena ternyata laut surut lagi. Dari daratan orang kan bisa berjalan kaki ke bukit itu. Memang bisa. Ada sebuah jalan yang baik menuju ke situ, kata pemilik rumah makan. Tetapi kalau berjalan di situ hati-hati, jangan sampai tersasar. Kalau sampai menginjak tanah rawa, akan langsung terhisap ke bawah. Kedengarannya tempat itu sangat menarik, kata George. Sarang penyamun di atas bukit Buangan. Dan cuma ada satu jalan yang menuju ke situ. Kita harus berangkat lagi, kata Pak supir sambil melirik ke jam. Kata paman kalian tadi, kita harus sudah sampai di sana sebelum saat minum teh. Mereka pun berangkat lagi. Anne segera tertidur, sedang saudara-saudaranya pun merasa agak mengantuk pula. Mesin mobil mendengung tak henti-hentinya. Hujan mulai turun, pemandangan di luar tidak menarik lagi. Semua kelihatan suram karena hujan. Setelah beberapa lama, Pak supir berpaling dan berkata pada Julian, kita sudah hampir sampai di Bukit Buangan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan daerah daratan, dan mengambil jalan yang melalui rawa-rawa. Julian membangunkan Anne. Anak-anak memandang berkeliling dengan penuh perhatian. Mereka akan melalui daerah rawa. Tetapi harapan mereka tidak terpenuhi. Mereka tak bisa melihat apa-apa, karena kabut di situ sangat tebal. Mereka hanya bisa melihat jalan yang sedang dilalui. Letaknya sedikit lebih tinggi dari daerah rawa datar di sekeliling mereka. Sekali-sekali kabut menipis. Nampak sepotong daerah rawa yang datar dan suram di kiri kanan jalan. Pak supir, kita berhenti sebentar di sini, kata Julian. Aku kepingin melihat rawa. Tapi hati-hati, jangan meninggalkan jalan raya, kata Pak supir, setelah mobil berhenti. Dan anjingnya juga jangan boleh turun. Kalau ia lari, meninggalkan jalan ini dan masuk ke rawa, jangan harap dia kembali lagi. Apa maksud Anda? Tanya Anne dengan mata terbelalak. Maksudnya, ia akan segera lenyap di telan rawa, kata Julian. George, jangan kau perbolehkan Tim keluar. Anak-anak keluar, lalu menutup pintu mobil. Tim merasa kesal, karena tak diperbolehkan ikut keluar. Digaruk-garuknya pintu mobil, dan dicobanya menjenguk keluar jendela. Pak supir berpaling dan menyabarkannya, sudah, tenang sajalah. Sebentar lagi mereka kembali, tetapi Tim tetap mendengking-dengking ingin ikut. Dilihatnya anak-anak pergi ke tepi jalan. Dilihatnya Julian meloncat sekitar 1 meter ke bawah, karena letak jalan lebih tinggi daripada rawa. Dalam rawa di tepi jalan terdapat sejalur batu yang menonjol ke atas.
Julian berdiri di atas sebuah batu itu, sambil menatap ke arah rawa yang datar. Tanah di sini berlumpur, katanya. Lumpur yang lembek. Lihatlah, bergerak-gerak kalau kuinjak. Kalau kuinjak lebih keras, kakiku langsung terbenam. Anne merasa cemas, lalu memanggil abangnya. Julian, cepatlah naik lagi ke jalan. Kau terbenam nanti. Daerah payau itu penuh kabut yang bergerak dan berputar-putar. Tempat itu misterius, dingin dan lembab. Anak-anak tidak senang berada di situ. Dalam mobil, Tim mulai menggonggong karena tidak sabar lagi. Rusak mobil nanti dicakarnya, apabila kita tidak lekas-lekas kembali, ujar George. Anak-anak pun kembali ke mobil. Mereka tak banyak berkata-kata. Julian ingin tahu, sudah berapa banyak orang hilang di daerah rawa payau itu. Wah, sudah banyak, kata Pak Supir. Kata orang dari bukit ada 2 jalan berkelok-kelok menuju daratan. Jalan itu dulu dipakai, sebelum jalan raya ini dibangun. Tetapi lewat di sana sangat berbahaya. Kalau tidak benar-benar hafal, mudah tersesat. Tahu-tahu kaki sudah terbenam dalam lumpur. Hih, mengerikan, ujar Anne bergidik. Sudahlah, kita jangan ngomong lagi tentang soal itu. Bukit buangan sudah nampak. Ya, itu dia, menjulang di balik kabut, kata Pak Supir sambil menunjuk. Puncaknya kelihatan dari sini. Kelihatannya aneh, ya. Anak-anak terdiam memandangnya. Di atas kabut yang bergerak perlahan-lahan muncul puncak sebuah bukit yang tinggi dan terjal. Sisinya yang berbatu-batu securam tebing. Di atas bukit terdapat bangunan-bangunan. Dari kejauhan pun sudah nampak bahwa bangunan-bangunan itu kuno dan berbentuk aneh-aneh. Beberapa di antaranya bermenara. Kurasa yang di puncak itu sarang penyelundup, kata Julian sambil menunjuk. Kelihatannya seperti bangunan yang dibuat berabad-abad yang lampau. Mungkin memang sudah tua sekali umurnya. Lihatlah menaranya. Dari situ pasti luas sekali pemandangan. Anak-anak memandang tempat mereka akan menginap. Kelihatannya menarik, tetapi juga agak menyeramkan. Kelihatannya agak misterius, kata Anne. Ia mengucapkan pikiran yang terkandung dalam diri mereka semua. Maksudku kelihatannya seperti menyimpan berbagai macam rahasia yang sudah berabad-abad umurnya. Kalau rumah itu bisa bicara, pasti banyak sekali kisah yang bisa diceritakan. Mobil berjalan lagi, tetapi pelan-pelan karena kabut semakin menebal. Di bagian tengah jalan terdapat paku-paku berkilat yang dipasang pada jarak tertentu. Paku-paku itu berkilauan kena sinar lampu kabut yang dinyalakan oleh Pak Supir, dan merupakan penunjuk jalan yang sangat baik. Jalan mulai menanjak ketika mereka semakin dekat ke bukit buangan. Sebentar lagi kita akan lewat di bawah sebuah gerbang besar, kata Pak Supir. Gerbang itu dulu merupakan pintu masuk ke perbentengan kota. Benteng kuno itu sampai sekarang masih ada. Lebarnya lumayan, orang bisa berjalan di atasnya. Kalau kalian mulai berjalan dari satu titik tertentu, lalu mengelilingi kota, maka kalian akan sampai lagi ke titik semula. Anak-anak mencatat keterangan itu dalam hati. Begitu mereka mendapat kesempatan baik, mereka pasti akan mencobanya. Kalau mereka berjalan-jalan di atas benteng pada hari yang cerah, pasti indah sekali pemandangan yang nampak. Jalan yang dilalui semakin menanjak. Pak Supir terpaksa berganti persneling. Mobil merayap dengan mesin menderu-deru, terus mendaki bukit. Tak lama kemudian mereka sampai di gerbang besar yang pintunya terbuka lebar. Gerbang dilewati, dan anak-anak sampai di buangan. Rasanya seolah-olah kita mengadakan perjalanan mundur beberapa abad, atau sampai di suatu tempat di zaman dulu. Ujar Julian sambil memandang ke kanan kiri jalan. Dilihatnya rumah-rumah dan toko-toko tua, dengan jendela-jendela yang berkaca kecil-kecil berbentuk belah ketupat. Pintu-pintu kokoh terbuat dari kayu berjejer sepanjang jalan-jalan sempit beralaskan batu-batu bundar. Mobil masih terus mendaki jalan yang berkelok-kelok. Akhirnya sampai di depan sebuah gerbang besar yang pintunya terbuat dari batang-batang besi tempaan. Pintu itu dibuka dari dalam, setelah Pak Supir membunyikan tuter mobil sebagai tanda bahwa mereka datang. Mobil memasuki jalan yang juga menanjak, dan akhirnya berhenti di depan sarang penyelundup. Anak-anak turun dari mobil. Tiba-tiba saja mereka merasa kikuk. Rumah kuno yang besar itu kelihatan angker, sehingga timbul perasaan segan dan malu. Bangunan itu terbuat dari batu bata dan kayu. Pintu depan besar dan sangat kokoh, seperti pintu depan sebuah istana. Di sana-sini terdapat dinding agak menonjol ke depan dan beratap pelana di atas jendela-jendela yang juga berkaca kecil-kecil berbentuk belah ketupat.
Menara rumah yang cuma sebuah tegak kokoh di sisi timur. Menara itu tidak berbentuk persegi, melainkan bundar. Di atasnya terdapat atap yang runcing. Sarang penyelundup, kata Julian. Namanya cocok. Kurasa di zaman dulu tempat ini memang merupakan pusat penyelundupan. Dick membunyikan bel tamu. Ia menarik sebuah pegangan terbuat dari besi. Seketika itu juga di dalam terdengar bunyi bel berdering. Kemudian menyusul langkah orang berlari-lari. Pintu depan terbuka pelan-pelan, karena nampaknya memang berat. Di balik pintu berdiri dua orang anak. Yang satu perempuan, umurnya kira-kira sebaya dengan Anne. Sedang yang laki-laki seumur dengan Dick. Kalian muncul juga akhirnya, seru anak yang laki-laki. Matanya bersinar-sinar riang. Kusangka kalian tidak jadi datang. Ini dia si hangus, ujar Dick memperkenalkan anak itu pada George dan Anne, yang belum pernah bertemu dengannya. Mereka memandang anak itu dengan penuh perhatian. Si hangus ternyata memang tak seputih orang kulit putih pada umumnya. Rambutnya hitam, matanya serta alisnya juga hitam legam. Sedang kulit mukanya kecoklat-coklatan. Sedang anak perempuan yang berdiri di sisinya berkulit pucat dan berparas halus. Rambutnya pirang keemasan, dan matanya biru. Alisnya begitu pirang, sehingga hampir-hampir tak nampak. Ini Maribel, adik perempuanku, kata si hangus. Menurut perasaanku, kami ini seperti si cantik dan si momok. Kedua nama yang disebutnya itu merupakan tokoh-tokoh dongeng yang menarik. Si hangus bertabiat peramah. Dengan segera anak-anak menyukainya. Bahkan George pun segera merasa akrab terhadapnya. Hal itu luar biasa, karena umumnya George tidak cepat ramah terhadap orang yang baru dikenal. Tetapi siapalah yang tak cepat merasa senang berkenalan dengan si hangus, dengan mata hitamnya yang bersinar gembira serta senyumnya yang nakal. Silakan masuk, ajak si hangus. Pas supir, bawa saja mobil ke pintu samping. Nanti Blok akan memasukkan barang-barang ke dalam rumah dan menyuguhkan teh bagi Anda. Tiba-tiba senyum cerah yang selama itu tersungging di bibirnya lenyap. Si hangus melihat tim yang berdiri di sisi George. Wah, jangan-jangan itu, anjing kalian, katanya dengan nada was-was. Memang, ini anjingku, kata George sambil meletakkan tangan ke kepala Tim. Seolah-olah hendak melindungi. Aku harus membawanya. Aku tak pernah pergi tanpa dia. Ya, tapi sebetulnya anjing tak diizinkan masuk ke sarang penyelundup, ujar si hangus sambil menoleh ke belakang. Ia agak cemas, kalau ada orang datang dan melihat Tim berdiri di situ. Ayah tiriku tak menyenangi anjing. Aku pernah membawa seekor anjing tak bertuan kemari. Lalu aku dihajar habis-habisan. Maksudku ayah tiriku yang menghajar, bukan si anjing itu. Anne tersenyum agak kecut mendengar kelakarnya yang konyol. Sedang George kelihatan agak merajuk. Rupanya sikap keras kepalanya timbul lagi. Kukira, aku mengira kita bisa menyembunyikannya di sini, supaya jangan ketahuan, katanya ketus. Tapi kalau begitu keadaannya, aku kembali saja sekarang dengan mobil. Selamat tinggal. George berpaling, lalu berjalan menuju mobil yang saat itu bergerak mundur. Tim mengikutinya. Si hangus melongo sebentar, lalu berseru, "Hei, jangan pergi, tolol. Kita akan memikirkan jalan keluar persoalan ini."